إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Hadirin jamaah sekalian mushola Nurul Huda, Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebagai manusia pasti menginginkan untuk memasuki tempat yang terindah yang Allah sediakan di akhirat, yakni syurganya Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan ternyata ada 4 golongan manusia yang ketika manusia itu melakukan amalia tersebut itu dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi hadis tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Jadi surga itu merindukan 4 golongan manusia. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah talil Quran, yakni orang yang senantiasa gemar untuk membaca Al-Quran. Kira-kira yuk sama-sama kita tanya diri kita masing-masing, sudah sampai juz berapa Bapak Ibu tadarusnya? 27. Iya. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf saja maka pahalanya itu sama dengan 10 kali lipat. Coba Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dihitung berapa huruf Bu? 19 dikali 10 190, cuma baca bismillah doang. Ditambah lagi di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat ganda. Tentu banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita tambah ayat per ayat, kemudian juz per juz, surat per surat atau berkali-kali kita khatamkan, maka betapa banyak nilai pahala yang akan kita dapatkan. Maka yuk sama-sama kita maksimalkan, mumpung masih awal-awal Ramadan, masih ada kesempatan kita untuk mengejar ya, bagaimana kita harus memiliki target Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa kita targetkan, misalnya kalau 1 kali khatam aja minimal itu 5, setelah 5 waktu itu minimal 2 lembar kita baca. Itu insya Allah 1 kali khatam. Kalau mau 2 kali dikali 2, berarti setelah sholat 5 waktu itu masing-masing 4 lembar. Terus dikali kalau memang kita bisa optimalkan. Insya Allah dengan demikian maka orang yang gemar membaca Al-Quran maka senantiasa ia akan dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh syurganya Allah itu adalah orang yang wahafidhul lisan. Jadi orang yang pandai menjaga lisannya. Dan biasanya ini
di kalangan ibu-ibu ya. Ini biasanya Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah musola Nurul Huda ini pandai menjaga lisan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul layl wa tasumun nahar wa tu'ti jiranaha bilisaniha. Kemudian apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Masyaallah. Jadi sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sekali bangun malam tahajudnya, dia rajin sekali siang hari untuk berpuasa, tetapi di sisi lain lisannya digunakan untuk menyakiti hati orang lain. Apa jawaban Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, hiya min ahlin nar, maka ia termasuk daripada golongan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan bangga dengan ibadah kita, baik ibadah yang kita lakukan siang dan malam. Malam kita tahajud, siang kita berpuasa, tapi kalau lisan kita tidak dijaga, maka hati-hati, inilah yang akan menyebabkan diri kita dimasukkan ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mut'ibil ji'an, yakni orang yang pandai untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi, terlebih ini di bulan Ramadan, di bulan puasa. Apa hadis tersebut? Man fattara sha'iman kana lahu min mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-shaim. Barang siapa orang yang memberikan makanan kepada orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Jadi di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita maksimalkan. Untuk apa? Sedikit yang kita punya, kita perhatikan tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita. Ya, ulama berbagai pendapat mengenai tetangga ini. Ada yang mengatakan posisi dari sekitar lingkungan kita, lingkungan rumah kita. Ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya 40 rumah dari rumah kita itu masih disebut tetangga. Kanan, kiri, depan, belakang itu masih disebut tetangga. Ya, jadi jangan sampai karena hak tetangga ini juga mempengaruhi. Ya, artinya apa? Kita baik ibadah kita, kita bagus ibadah kita, tetapi tetangga kita yang ada yang kelaparan, ada yang belum mendapatkan sesuatu untuk berbuka, ini lebih celaka. Bahkan dikatakan dalam hadis kalau tidak salah, ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya musik yang haram itu sejatinya bukan musik-musik yang biasa kita dengar, tapi musik yang haram itu adalah ketika piring dan sendok itu beradu terdengar dengan tetangga kita yang belum mendapatkan makanan atau yang belum makan. Artinya apa? Kalau kita makan nikmat, makan enak, tetapi tetangga kita kelaparan dan sebagainya belum mendapatkan makanan, itu yang lebih berbahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir adalah yang dirindukan oleh surganya Allah, was-shaimina fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini merupakan ibadah yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ibadah puasa ini dua yang bisa kita dapatkan. Pertama, selain daripada menjaga diri kita daripada bentuk kemaksiatan, ya, coba kalau tidak puasa mungkin kita tidak berupaya untuk menjaga. Ya, misalkan contoh ibu-ibu mau coba bohong sama suaminya, itu kan ditanya sama suaminya,
tentang pertanyaan, kemudian ibu-ibu juga takut kalau mau bohong, gitu kan? Apa yang terjadi? Maaf ya Pak, nanti dijawabnya habis azan maghrib saja, biar enggak bohong. Ya, artinya apa? Ada sesuatu yang mengerem. Makanya kenapa puasa itu dikatakan as-siyamu junnah, benteng, perisai, agar kita terpelihara dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan yang kedua, spesialnya, istimewanya ibadah puasa ini adalah mampu menarik ibadah-ibadah atau amal kebaikan-kebaikan yang lain. Apa contohnya? Yuk kita tengok fenomena yang terjadi khususnya di bulan Ramadan. Coba, kalau bukan Ramadan, kalau tidak puasa, boro-boro kita sedekah, ya mungkin kita sulit banget untuk berbagi. Tapi kalau puasa, apalagi Ramadan, jangankan yang di depan mata kita berbagi, yang gak ada di depan mata kita bikin data listnya. Oh iya, panti asuhan sana saya belum sedekah. Oh iya, panti asuhan sana, yayasan sana saya belum berbagi, dan seterusnya. Dahsyatnya puasa mampu menarik ibadah atau amal kebaikan yang lain. Kalau bukan puasa, bukan Ramadan, mungkin berat rasanya tadarus Al-Quran. Kalau bukan puasa, bukan Ramadan, mungkin berat rasanya kita qiyamul lail. Tapi karena puasa bisa menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya kenapa puasa itu istimewa? As-siyamu li ana ajzibi. Puasa itu adalah Allah yang menilainya dan Allah yang akan membalasnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 poin inilah yang termasuk daripada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu tips yang karena berkaitan dengan tema tadi saya dapatkan, bahwasanya bagaimana upaya kita agar kita terhindar dari segala bentuk malapetaka atau musibah. Dalam hadis dikatakan, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim 3 marrat lam yadurruhu syai'. Jadi kata Rasulullah, tips agar kita terhindar dari segala bentuk musibah adalah ketika seorang hamba di setiap pagi dan sorenya mengamalkan 3 kali saja ia ucapkan di setiap pagi dan sorenya bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim lam yadurruhu syai'un, maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bahaya pada diri. Maka mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, amin. Dijauhkan dari wabah corona, amin. Kita semua diberikan kesehatan, amin. Wabah corona ini segera hilang dari muka bumi ini, amin. Dan kita semua diberikan kekuatan istiqomah untuk berlomba-lomba mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong dari 4 golongan tadi. Yang pertama adalah yang gemar membaca Al-Quran, yang kedua yang pandai menjaga lisan, yang ketiga yang mampu gemar memberikan sedekah kepada orang-orang di sekitar, dan yang keempat adalah orang-orang yang mampu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ketika kita masuk kepada 4 golongan ini, kita semua menjadi golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah dan berkumpul di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.